Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak di antara kita sangat hafal surat Al-Fatihah karena sering kita baca. Namun untuk lebih khusyuk dalam sholat, mari kita mentadaburi surat Al-Fatihah tersebut. Tadabbur Al-Quran adalah perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak tadabbur terhadap Al-Qur'an? Kalaulah sekiranya Al-Qur'an itu tidak dari sisi Allah, tentu kalian akan mendapati banyak sekali perbedaan pendapat. Bahkan kata seorang ulama, siapa yang tak tadabbur terhadap Al-Quran itu sesungguhnya dia telah hijrah meninggalkan Al-Quran. Man lam yaqra'ul Quran faqad hajarahu. Siapa yang tidak melazimkan diri membaca Al-Quran, dia telah hijrah daripada Al-Quran. Wa man qara'al Quran wa lam yatadabbirahu faqad hajarahu. Barang siapa yang dia baca Quran tapi dia tidak mentadaburinya, dia telah hijrah daripada Al-Quran. Wa man qara'al Quran wa tadabbirahu wa lam ya'mal bihi faqad hajarahu. Dan siapa yang baca, dia tadaburi tapi tidak diamalkan, sungguh dia telah hijrah daripada Al-Quran. Jadi mestinya setiap muslim baca, tadaburi dan juga diamalkan. Dari sisi tauhid, surat Al-Fatihah mencakup tauhid rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah, serta asma wa sifat. Alhamdulillahirabbil alamin, inilah rububiyah. Ini mencakup Allah sebagai Al-Khaliq, Ar-Razik, dan Al-Malik. Sedangkan tauhid mulkiyah itu adalah di kalimat Maliki Yaumiddin. Ini mencakup Allah sebagai Al-Wali, Al-Hakam, dan Al-Mulk sebagai raja. Tadaburnya Allah adalah sebagai malikan wata'an, sementara rububiyah adalah rabban maksudan. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam semua ibadah. Tadaburnya adalah Allah dijadikan Allah sebagai ilahan ma'budan, Tuhan yang disembah, yang diibadati, sekaligus tempat kita bergantung untuk minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah minta selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus, jalan para nabi, orang soleh, siddiqin, syuhada, dan juga orang-orang terdahulu di jalan yang benar. Sebenarnya saat seseorang itu membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi riwayat Muslim dan Ahmad dijelaskan, Allah berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi dua sholat itu atau bacaan Al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jika hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah, hambaku mengulangi pujiannya untukku. Ketika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini wa baina abdi wal ya'bdi ma sa'ala. Ini adalah bagian untukku dan bagian untuk hambaku, itu adalah apa yang dimintanya. Ketika hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka kata Allah, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah untuk hambaku dan akan aku berikan apa yang dia minta. Subhanallah. Sesungguhnya saat kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, kita sedang berkata-kata berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mengapa sebagian orang
ada yang terburu-buru saat membacakan surat Al-Fatihah itu. Sebenarnya masih banyak keagungan surat Al-Fatihah. Semoga kita berkesempatan untuk mentadaburinya di lain kesempatan lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.